warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang sampai saat ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampuh mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, Musyawir SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Soraya Turaha, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan materi terkait analisis kesalahan berbahasa pada bidang sintaksis. Pengertian kesalahan berbahasa menurut Suwandi 2008, kesalahan berbahasa adalah terjadinya penyimpanan kaidah dalam tindak bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Setiawati Nanik 2010 menjelaskan bahwa kesalahan berbahasa penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang penyimpanannya dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau penyimpanan dari norma kemusyaratan dan penyimpanan dari kaidah tata bahasa Indonesia. Penyebab kesalahan berbahasa, faktor penyebabnya yaitu kesalahan berbahasa ada pada orang yang menggunakan bahasa yang bersangkutan, bukan pada bahasa yang digunakannya. Ada 3 kemungkinan penyebab seseorang dapat salah dalam berbahasa, antara lain sebagai berikut. 1. Terpengaruhnya oleh yang lebih dahulu dikuasainya. Ini dapat berarti bahwa kesalahan berbahasa disebabkan oleh interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama yang dikuasai seseorang. Kedua, kekurangan paham pemakaian bahasa terhadap bahasa yang dipakainya, yaitu kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah bahasa yang dipelajarinya, misalnya penerapan kaidah yang tidak sempurna. Ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna, yaitu berkaitan dengan bahan yang diajarkan atau yang dilatih dan cara pelaksanaan pengajarannya. Analisis kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis adalah cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagian-bagiannya. Ilmu tata kalimat mendefinisikan sintaksis sebagai bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, frasa, klausa, dan kalimat. Kesalahan dalam bidang frasa. Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa sering dijumpai dalam bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Frasa disebut sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikat atau lazim. Juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya 1. Penggunaan preposisi yang tidak tepat. Pemakaian preposisi tertentu dalam frasa preposisi diagonal tidak tepat, hal yang biasanya terjadi pada frasa preposisional yang menyatakan tempat, waktu, dan tujuan. Kemudian 2. Penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir. Sering dijumpai pemakaian kata yang mengandung makna yang sama bersinonim digunakan sekaligus dalam sebuah kalimat. 3. Penggunaan bentuk resiprokal yang salah. Bentuk resiprokal adalah bentuk bahasa yang mengandung arti berbalasan. Bentuk resiprokal dapat dihasilkan dengan cara menggunakan kata saling atau dengan kata ulang berimbuhan. Kemudian klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Kemudian kesalahan dalam bidang kalimat. Kalimat adalah kesatuan kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kesalahan dalam bidang kalimat dapat disebabkan dalam berbagai hal, yaitu 1. Kalimat tidak bersubjek. Dalam sebuah kalimat itu paling sedikitnya harus terdiri atas subjek dan predikat, kecuali kalimat ujaran atau kalimat perintah yang merupakan jawaban atau pertanyaan. 2. Kalimat yang ambiguitas. Kalimat ambiguitas adalah kegandaan arti kalimat sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami orang lain. Ambiguitas dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu intonasi yang tidak tepat atau struktur kalimat yang tidak tepat.
Tiga, kalimat yang tidak berpredikat. Kalimat yang tidak berpredikat disebabkan oleh adanya keterangan subjek yang beruntung atau terlalu panjang. Empat, kalimat yang tidak logis. Kalimat yang tidak logis yaitu kalimat yang tidak masuk akal. Hal itu terjadi karena pembicara atau penulis kurang berhati-hati dalam memilih kata. Demikian presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.